Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Analisis Kompleksitas Algoritma Menggunakan Notasi Big O. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana cara kerja dan tingkat efisiensi dari beberapa algoritma dasar, seperti bubble sort, merge sort, linear search, dan binary search. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Clara Binkatesia bersama rekan saya Muhammad Ilzam Akbar, Muhammad Arya Prajava Maestra, dan Kevin Raja Pradana. Kami berasal dari kelas kompleksitas algoritma yang diampu oleh Ibu Bias Yulisa Geni. Pada pendahuluan, algoritma berperan penting dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan terstruktur. Setiap algoritma memiliki efisiensi berbeda meskipun hasilnya sama. Diperlukan analisis untuk menilai dan membandingkan kinerja algoritma. Pada analisis kompleksitas dan notasi Big O digunakan untuk mengukur seberapa cepat atau efisien algoritma bekerja, lalu menganalisis perubahan waktu dan penggunaan memori seiring bertambahnya ukuran data. Yang terakhir membantu menentukan apakah algoritma sudah optimal, cukup efisien, atau boros sumber daya. Pada notasi Big O digunakan untuk menggambarkan efisiensi algoritma berdasarkan pertumbuhan waktu eksekusi atau penggunaan memori terhadap ukuran input atau N. Berfokus pada laju pertumbuhan waktu, bukan waktu aktual. Selanjutnya, jenis-jenis kompleksitas umum. Di slide ini bisa kita lihat beberapa jenis kompleksitas algoritma yang paling umum digunakan dalam analisis Big O. Setiap notasi menggambarkan seberapa cepat waktu eksekusi meningkat saat ukuran data bertambah. Yang pertama ada notasi O1. Jenisnya yaitu kompleksitas konstanta. Artinya, waktu prosesnya tetap, tidak peduli berapa banyak datanya. Contohnya seperti mengakses satu elemen di dalam array. Yang kedua yaitu notasi O log n. Jenisnya logaritmik. Artinya, waktu prosesnya bertambah sangat lambat seiring pertambahan data. Biasanya muncul pada algoritma seperti binary search. Yang ketiga yaitu notasi ON. Jenisnya kompleksitas linear. Artinya, waktu prosesnya bertambah sebanding dengan jumlah data. Misalnya, algoritma sequential search. Notasi yang keempat yaitu ON log n. Jenisnya yaitu linear logaritmik. Artinya, kompleksitas ini lebih efisien dibanding ON kuadrat dan sering digunakan oleh algoritma pengurutan seperti merge sort atau quick sort. Notasi yang kelima yaitu ON kuadrat dan ON kubik. Jenisnya kuadratik atau kubik. Artinya, waktu eksekusinya lebih lambat dan banyak pada nested loop. Selanjutnya ada notasi O2 pangkat n. Jenisnya eksponensial, yaitu waktu prosesnya meningkat sangat lambat dan biasanya digunakan pada algoritma brute force. Lalu yang terakhir ada notasi ON faktorial, jenisnya faktorial, yaitu paling tidak efisien dan yang paling lambat karena jumlah langkahnya meningkat ekstrim seiring pertambahan data, contohnya pada traveling salesman. Pada bubble sort, prosesnya dilakukan dengan cara membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan menukarnya jika posisinya belum benar. Langkah ini diulang terus hingga seluruh data tersusun secara teratur. Meskipun tampak sederhana, bubble sort cukup membantu dalam memahami konsep dasar sorting bagi pemula dalam bidang pemrograman. Selanjutnya ada sintaks dan output bubble sort. Di slide ini bisa dilihat hasil dari program bubble sort yang sudah dijalankan. Di bagian output ada 3 jenis kasus yang diuji. Pertama, kasus terbaik, yaitu ketika data sudah dalam keadaan terurut dari awal. Contohnya di sini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan waktu eksekusi sekitar 367 nanosecond. Karena datanya sudah urut, proses penukaran jadi sedikit, sehingga waktunya paling cepat. Kedua, kasus rata-rata dengan data acak, misalnya 8, 2, 6, 1, 9, 3. Hasilnya 1, 2, 3, 6, 8, 9. Di sini, algoritma butuh waktu 494 nanosecond karena harus beberapa kali menukar elemen agar tersusun dengan benar. Dan ketiga, kasus terburuk, yaitu ketika data dalam urutan terbalik atau descending, misalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hasilnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu eksekusinya paling lama yaitu sekitar 702 nanosecond, karena algoritmanya harus melakukan banyak penukaran. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa bubble sort paling efisien kalau data sudah mendekati urut, dan paling lambat kalau datanya terbalik sepenuhnya. Selanjutnya ada merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang efisien dan stabil. Algoritma ini menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian kecil, menyelesaikannya lalu menggabungkannya kembali. Proses utamanya adalah menggabungkan dua subarray terurut dengan membandingkan elemen awalnya dan menempatkan elemen terkecil terlebih dahulu hingga semua elemen tersusun dengan benar.
Selanjutnya ada sintaks dan output dari merge sort. Di slide ini terlihat hasil percobaan program merge sort dan ditampilkan 3 jenis pengujian data, kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk. Pertama, pada kasus terbaik, yaitu ketika data sudah dalam keadaan terurut. Hasil akhirnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan waktu eksekusi sekitar 420 nanosecond. Karena datanya sudah urut, proses penggabungannya berjalan paling cepat. Kedua, pada kasus rata-rata, datanya acak, contohnya 10, 3, 7, 1, 9, 2. Untuk kasus ini, waktu eksekusinya sekitar 50 nanosecond. Karena merge sort, tetap perlu memecah data menjadi bagian-bagian kecil lalu menggabungkannya kembali dengan perbandingan elemen. Ketiga, untuk kasus terburuk, yaitu data terbalik atau descending, seperti 9, 8, 7, 6, 5, 4. Waktu eksekusinya tercatat sekitar 640 nanosecond. Ini terjadi karena merge sort harus melakukan proses pembagian dan penggabungan penuh pada semua elemen. Dari hasil ini, bisa kita lihat bahwa merge sort tetap cukup stabil. Perbedaan waktu antara kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa merge sort adalah algoritma pengurutan yang efisien dan konsisten, bahkan untuk data dalam kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada linear search. Linear search atau pencarian linear adalah salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menemukan posisi atau keberadaan suatu elemen yang disebut key di dalam sebuah daftar, yaitu array, list, atau kumpulan data. Selanjutnya ada sintaks dan output dari linear search. Di slide ini ditampilkan hasil percobaan dari program linear search, yaitu metode pencarian data yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal sampai ditemukan atau sampai akhir data. Di sini ada 3 kondisi pengujian, yaitu kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk. Pertama, pada kasus terbaik, program akan mencari angka 3 dan langsung menemukannya di indeks ke-0. Karena data yang dicari langsung berada di posisi pertama, proses pencariannya paling cepat dengan waktu eksekusi sekitar 160 nanosecond. Kedua, untuk kasus rata-rata, program mencari angka 9 yang ditemukan di indeks ketiga. Di sini butuh beberapa kali perbandingan sebelum ditemukan, dan waktu eksekusinya sekitar 90 nanosecond. Ketiga, pada kasus terburuk, program akan mencari angka 10 yang tidak ditemukan di dalam data. Artinya, program harus memeriksa seluruh elemen satu persatu sampai akhir array, dan waktu eksekusinya tercatat sekitar 80 nanosecond. Dari ketiga hasil tersebut, bisa dilihat bahwa linear search memiliki waktu pencarian yang tergantung posisi elemen. Semakin jauh posisi data dari awal atau bahkan tidak ada di dalam array, maka proses pencariannya semakin lama. Karena itu, secara teori kompleksitas waktunya adalah ON, yang artinya waktu pencarian akan meningkat seiring bertambahnya jumlah data. Selanjutnya binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien dengan cara membagi dua ruang pencarian secara berulang. Algoritma ini hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut, ascending atau descending. Intinya, binary search selalu membandingkan elemen yang dicari dengan elemen di tengah array. Jika sama, maka elemen ditemukan. Jika elemen yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, maka pencarian lanjut ke bagian kiri array. Jika lebih besar, maka pencarian lanjut ke bagian kanan array. Selanjutnya ada sintaks dan output dari binary search. Di slide ini ditampilkan hasil uji coba dari program binary search, yaitu algoritma pencarian yang bekerja dengan cara membagi dua bagian data secara berulang sampai elemen yang dicari ditemukan. Selanjutnya ada 3 kondisi pengujian yang akan dilakukan, yaitu kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk. Pertama, pada kasus terbaik, program akan mencari elemen 3 dan langsung menemukannya di indeks kedua. Karena datanya sudah terurut dan posisi elemen yang dicari berada di tengah, waktu pencariannya paling cepat, yaitu sekitar 160 nanosecond. Kedua, untuk kasus rata-rata, program akan mencari elemen 9 yang ditemukan di indeks keempat. Prosesnya butuh beberapa langkah pembagian dan waktu eksekusinya sekitar 80 nanosecond. Ketiga, pada kasus terburuk, program akan mencari elemen 12 yang tidak ditemukan dalam data. Program tetap melakukan proses pembagian 2 sampai akhirnya semua kemungkinan habis, dengan waktu eksekusi sekitar 110 nanosecond. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa binary search jauh lebih efisien dibanding linear search, karena jumlah langkah pencarian berkurang drastis. Kompleksitas waktunya adalah O log n, artinya waktu pencarian akan meningkat secara logaritmik, bukan sebanding dengan jumlah data seperti pada linear search yang ON. Kesimpulannya, setiap algoritma memiliki keunggulan dan efisiensi yang berbeda tergantung jenis data dan tujuannya. Merge sort unggul dalam pengurutan data besar karena cepat dan stabil, sedangkan bubble sort lebih sederhana namun lambat.
Untuk pencarian data, binary search jauh lebih efisien dibanding linear search, tetapi hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Maka dari itu, merge sort direkomendasikan untuk pengurutan dan binary search untuk pencarian agar proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis kompleksitas algoritma menggunakan notasi Big O. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.